menjelaskan tentang array bagian 2. Sekarang kita sudah sampai pada modul 8. Pada modul sebelumnya telah dipelajari dasar-dasar cara menggunakan array yang meliputi inisialisasi array, menampilkan array, kemudian pencarian nilai diakhiri oleh array karakter. Untuk melengkapi pembahasan mengenai array, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut, di antaranya pengurutan, sorting dengan menggunakan array, dan cara mengaplikasi array multidimensi. Pertama kita coba dengan mengurutkan array. Saya sudah mengerjakan ini sebelumnya. Untuk mempersingkat, maka saya akan menjelaskan baris per baris dari array yang sudah saya buat ini. Pertama saya akan menjelaskan dulu pengurutan array. Data atau nilai yang terdapat pada elemen-elemen array dapat diurutkan sorting atau dapat diurutkan sorting. Metode pengurutan dapat dilakukan secara menaik ascending ataupun menurun, atau biasa disebut descending. Salah satu penggunaan teknik data dengan penggunaan array adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian data. Untuk lebih mengenal proses tersebut, saya sudah membuatnya agar cepat pakai. Saya akan masuk ke program saya. Ini adalah program saya. Di mana ditulis latihan 81, yaitu pengurutkan array. Biasa tidak tulisan oke. Jadi pada latihan ini, pada modul 81 ini, saya mencoba membangun sama ya dengan yang sudah di PDF nya di modulnya. Saya kemudian menjelaskan kita mempunyai integer, maksud saya mempunyai variabel array dengan integer, dengan tipe integer, bertipe atau memiliki elemen berukuran 7 elemen. Kemudian kita juga mempunyai variabel bernama A, B, C, dan temp yang tipe datanya integer. Kemudian ini adalah berguna untuk sebagai layout saja untuk tampilan di programnya. Ini menampilkan nama saya, menampilkan npm saya. Kemudian untuk judulnya. Terus di sini untuk output dari inputannya, maksudnya memasukkan nilai pada elemen array. Jadi di sini akan memasukkan elemen array secara berurutan. Kemudian untuk memasukkannya diperlukan for perulangan sebesar 7 karena kita mempunyai elemen data arraynya sebesar 7. Kemudian nanti akan muncul setiap satu baris akan muncul A ini untuk menerima atau mencetak nilai arraynya, terus menerima inputan nilai arraynya, dan ini akhir tentang dari pengulangan. Kemudian output dari ini adalah untuk menerima maksud saya untuk memunculkan nilai sebelum pengulangan. Jadi yang sudah kita masukkan, maksud saya sebelum pengurutan, jadi sebelum kita urutan, nilai yang kita masukkan akan muncul di sini, muncul di daerah sini. Kemudian
pada ini kita buat fungsi untuk maksud saya semacam fungsi untuk pengurutan dari maksimum ke minimum. Oke, dimulai dari pengulangan A sampai dengan 0. Jadi dimulai dengan minimum dari 0 sampai dengan 0 for B sama dengan 1, B kurang dari U, terus diulang lagi if jika B nya A dari B lebih kecil dari A minus, maka minimum sama dengan B. Kemudian pada temp AU nya perintah untuk mengisi variabel AU ke dalam temp AU dan kemudian amin adalah perintah untuk mengisi variabel amin ke dalam A atau array U sama dengan U. Kemudian amin kemudian temp kemudian perintah terus dimunculkan dengan nilai elemen setelah diurutkan ini. Kemudian pengulangan lagi berisikan data-data yang sudah diurutkan. Kemudian sistem post untuk memberikan jeda program sebelum ditutup. Kemudian return 0 adalah perintah untuk mengakhiri program dengan nilai berikan 0 untuk fungsi utama. Kita jalankan. Saya lupa belum menjelaskan di mana letak sortingannya. Sortingnya itu jangan coba dulu. Oke, akan muncul layout ini, bisa layout yang sudah tadi buat. Coba masukkan 7, 8, 9, 4, 3, 4. Oke, seperti yang tadi kita sudah tulis di workspace atau di tempat kita membangun develop program. Maka program ini diurutkan dari nilai terbesar terlebih dahulu. Jadi yang berada pada indeks 0 itu 283, kemudian 234, kemudian 233, 38, 36, 34, dan 23. Ini pengurutan dengan cara descending. Jadi lebih besar dulu, kemudian ke kecil. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan proses sorting. Tidak, sorry saya lupa menjelaskan untuk bagian sortingnya adalah di sini. Ini adalah untuk pengurutan metode maksimum ke minimum atau dari yang terbesar ke yang terkecil, atau biasa disebut descending. Jadi yang kebesar ke yang kecil. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Bagian selanjutnya maksud saya ke bagian pengaplikasian array multidimensi. Oke,
karena saya belum menyelesaikan modul 82 ini, saya akan kita akan coding bareng soal modul 82 ini. Penjelasan tentang array multidimensional. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu array multidimensional. Array multidimensi adalah array yang terdiri dari beberapa subscript array 2 dimensi yang akan mempunyai 2 subscript, sedangkan array 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript array, dan seterusnya. Array multidimensi sering digunakan untuk melakukan proses perhitungan dengan menggunakan matriks. Array 2 dimensi mempunyai 2 subscript, yaitu subbaris dan kolom. Adapun bentuk umum pendeklarasian array 2 dimensi adalah sebagai berikut: tipe data, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolomnya. Oke, untuk melakukan itu kita akan coba dengan mengetik program ini. Tujuh matriks 2 dimensi ordo 3 kali 2. Pertama kita masukkan judulnya modul 82. Penjumlah matriks ordo 3 kali 2. Kemudian tuliskan nama saya,
di mana letak errornya. Ada error. Oke, saya akan menjelaskan. Ini adalah library-nya. Terdapat 3 elemen, maksud saya 2 elemen, berdasarkan variabelnya, ya, variabel dia dan ini untuk pengisian elemen yang ada di dalam arraynya. Jadi di atas kita sudah disebutkan elemennya berjumlah 3. Jadi elemen pada indeksnya diisi nilainya banyak 3 kali. Jadi pengulangannya berkaitan dengan jumlah elemennya. Kemudian untuk pengisian ininya sebanyak 2 untuk K-nya. Oke, lanjut ke elemen B-nya.
lihat operasinya sama dengan di modul hasilnya. Oke, karena itu dengan berjalannya aplikasi ini begini, saya sudah menerangkan tentang array multidimensi. Oke, pada video selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi graphical user interface. Mudah-mudahan yang telah menonton ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.